asing lagi bagi kita yang pernah menonton film Ip Man 3, yang mana Zhang Tingqi mengalami kekalahan pada saat bertarung melawan Ip Man. Dengan kekalahan itulah, Tingqi kemudian meninggalkan dunia bela diri Wing Chun sekaligus pergi dari kota Foshan bersama putranya. Ia pun mengalami dampak yang cukup serius ketika Tingqi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Maka dari itu, Tingqi terpaksa untuk menjadi seorang pembunuh bayaran. Pada suatu hari, setelah melaksanakan tugasnya, Tingqi memutuskan untuk pensiun sebagai pembunuh bayaran. Akan tetapi, dengan reputasinya yang sangat baik dalam melakukan tugas, bosnya tersebut tidak mengizinkannya untuk pensiun. Tingqi yang bersikeras dengan keputusan tersebut membuat bosnya menantang Tingqi untuk beradu mekanik. Jika Tingqi berhasil menyelamatkan diri dari sebuah peluru yang akan bosnya lakukan, maka keinginannya akan ia penuhi. Dengan penguasaan teknik bela diri yang cukup baik, Tingqi dengan sangat mudah melakukan hal tersebut. Di saat itu pula, Tingqi harus menghadapi salah satu anak buah dari bosnya, dan pria ini bernama Sadi. Tak lama kemudian, mereka pun mengakhiri pertarungan tersebut, dan pada detik ini juga, Tingqi resmi pensiun dari pekerjaan haram itu. Setelah beberapa lama pensiun dan menjadi seorang pengangguran, tibalah hari ini Tingqi memulai usahanya dengan membuka toko kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai ayah yang sangat menyayangi putranya, Tingqi setiap hari mengantarkan Afeng untuk berangkat sekolah. Tingqi kemudian mengatakan kepada Afeng bahwa dirinya akan tepat waktu untuk menjemputnya ketika sepulang sekolah, dikarenakan pada hari ini adalah hari ulang tahun Afeng. Di hari yang sangat spesial bagi anaknya, Tingqi pun berjanji bahwa nanti malam ia akan mengajak Afeng untuk makan bersama di sebuah restoran. Beralih kepada seorang penghibur yang bernama Nana, yang kebetulan ia sedang asik menggunakan obat terlarang. Sebagai pengguna obat terlarang, Nana terjerat hutang yang cukup besar kepada bandar narkoboy yang bernama Sao Saikit. Sebenarnya Nana telah lama bekerja kepadanya, akan tetapi sampai saat ini Nana belum bisa melunasi hutangnya tersebut. Dengan adanya hutang yang tak bisa ia lunasi, Nana kemudian mendapati perilaku buruk oleh majikannya itu. Kit memerintahkan Nana untuk menghubungi seseorang yang bisa melunasi hutangnya. Kemudian scene beralih kepada Tingqi yang sengaja mampir di toko mainan untuk diberikan kepada Afeng di hari ulang tahunnya saat ini. Setelah itu, kita akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang tak lain adalah adik Nana. Untuk membebaskan Nana, Julia harus melunasi semua hutang kakaknya tersebut. Namun ketika mereka ingin pergi, Kit menghalaunya dengan alasan Julia harus membayar uang bunga terlebih dahulu. Namun Julia menolak untuk kembali mengeluarkan uang, hingga pada akhirnya sebuah keributan pun tak terhindarkan. Hingga di waktu yang bersamaan, Tingqi melewati daerah tersebut, sehingga ia pun terlibat dalam pertarungan. Setelah Kit dengan sengaja menendang kado ulang tahun milik Afeng, sebagai sebuah pelajaran, Tingqi kemudian menghajar Kit dan juga anak buahnya. Di akhir pertarungan tersebut, beberapa kepolisian pun datang, sekaligus meringkus mereka untuk diinterogasi. Kit yang sengaja memberikan uang kepada komandan polisi bule, ia akhirnya dibebaskan. Tak berselang lama, Julia dan Nana akhirnya dibebaskan. Begitupun dengan Tingqi yang bisa pergi dari tempat tersebut setelah beberapa jam ia diinterogasi. Tepat jam 10 malam, Tingqi dengan sangat terburu-buru mengajak Afeng untuk pergi ke restoran demi memenuhi janjinya kepada anak kesayangannya itu. Namun pada saat itu juga seorang pemilik restoran yang bernama Owen Davidson mengatakan bahwa restorannya sudah tutup. Melihat Afeng yang agak kecewa, Tingqi pun memberikan kado ulang tahunnya sekaligus untuk menghilangkan kekecewaannya tersebut. Scene beralih kepada seorang ketua organisasi mafia narkoba bernama Song An Kwan. Seperti yang kita lihat, Kwan mengadakan pertemuan bersama dengan bawahannya, termasuk juga dengan Kit sebagai adik dari Kwan. Di bawah organisasi mereka yang bernama Zhang Li, Kwan mempunyai perubahan terhadap organisasinya, di mana ia berencana untuk merubah bisnis narkoba menjadi bisnis yang halal. Bukan tanpa alasan, Kwan ingin merubahnya.
Hal itu dikarenakan ia tahu betul bahwa organisasi mereka telah mencapai kekayaan puncak sebagai bandar narkoba. Sebab itulah Kwon berinisiatif ingin merubahnya. Mendengar hal itu, Kit sangat tidak menyetujuinya. Akan tetapi, ia terpaksa mengikuti apa yang kakaknya katakan setelah beberapa anggota yang lainnya menyetujui rencana perubahan tersebut. Beberapa hari kemudian, Kit dan anak buahnya melakukan aksi pembalasan dengan membakar rumah Tinci dengan menggunakan bom molotov, membuat kobaran api semakin membesar. Namun beruntung, Tinci dan Afeng berhasil untuk menyelamatkan diri. Melihat Kit dan anak buahnya masih berada di sana, Tinci memutuskan untuk kabur demi menyelamatkan Afeng. Dalam pelariannya itu, Tinci tanpa sengaja bertemu dengan Julia. Ia pun memanfaatkan situasi tersebut dengan menitipkan Afeng yang mengalami luka bakar cukup serius. Dan seketika itu juga, Tinci kembali melakukan aksinya untuk melawan semua anak buah Kit. Beberapa saat setelah berhasil mengalahkan semua anak buah Kit, Tinci kembali menerima tantangan baru, di mana Sadi datang untuk menghajarnya. Entah apa tujuan Sadi melakukan hal tersebut, dan yang pasti jual beli serangan di antara mereka tak dapat dihindarkan. Sesampainya di rumah sakit, Tinci mendapat kabar dari anak buah polisi korup bahwa kebakaran yang terjadi di rumahnya hanyalah sebuah kecelakaan. Dengan keputusan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Kit telah menyuap si polisi korup. Beberapa hari kemudian, setelah mereka keluar dari rumah sakit, Julia mengajak Tinci untuk tinggal serumah bersamanya. Namun ia harus meminta izin kepada calon kakak iparnya yang sekaligus pemilik tempat tinggal Julia sebagai calon suami dari Nana. Fu menjalankan bisnis sebagai pemilik sebuah bar. Julia sendiri memang telah lama bekerja di bar milik kakaknya itu. Pada awalnya, Fu menolak untuk menerima Tinci tinggal di tempatnya. Namun dengan tawaran Tinci yang bersedia untuk menjadi pelayan tanpa bayaran di tempat tersebut, kemudian Fu menyetujui usulan dari Julia. Di tempat tinggalnya yang baru, Tinci mengingat ketika Kit membakar rumahnya. Hal itu pun menimbulkan Tinci untuk membalaskan dendam. Singkat cerita, Tinci pun melakukan sesuatu untuk membakar markas Kit. Melihat tempatnya seperti ini, Kit merasa sangat marah kepada Tinci. Pada saat itu juga, Kwon datang dan melarang adiknya itu untuk melakukan balas dendam kepada Tinci. Tak hanya itu, ia pun memerintahkan Kit agar berhenti membuat onar kepada siapapun demi nama besar organisasi mereka. Esok harinya, Kwon mendatangi bar milik Fu dengan tujuan hanya untuk bertemu dengan Tinci. Ia sebagai seorang pelayan meminta Kwon agar meminum segelas alkohol yang telah ia pesan. Namun Kwon menolak dengan cara mengeluarkan sedikit jurus kungfunya. Mengetahui bahwa Tinci juga sangat mahir dalam ilmu bela diri, Kwon akhirnya merasa segan terhadap Tinci. Tujuan sebenarnya ia datang ke tempat tersebut adalah untuk memberikan ganti rugi kepada Tinci atas perilaku Kit yang membakar rumahnya. Akan tetapi Tinci malah menolaknya, dengan alasan ia telah melakukan hal yang sama dengan cara membakar markas milik Kit. Di keesokan harinya, Fu menyempatkan diri untuk bersantai bersama Tinci. Fu juga mengetahui masa lalunya ketika Tinci masih menjadi pemimpin perguruan Wing Chun. Tak hanya itu, Fu juga mengetahui bahwa Tinci mengalami kekalahan terhadap IP Man. Alih-alih untuk mengetes seberapa hebat bela diri Wing Chun milik teman barunya itu, Fu kemudian menantang Tinci untuk bertarung. Awalnya, Tinci menolak tantangan tersebut. Namun ketika Fu yang bersikeras untuk dapat bertarung dengannya, ia pun terpaksa untuk melawannya. Tanpa mengeluarkan jurus Wing Chun sedikit pun, Tinci akhirnya bisa mengalahkan Fu dengan sangat mudah. Singkat cerita, tiba di mana Fu mengajak Tinci untuk makan bersama di restoran milik Owen. Tak mau menyia-nyiakan momen tersebut, Tinci menyuruh Afeng untuk makan sepuasnya. Karena pada hari ulang tahun Afeng, mereka terlambat untuk merayakan di restoran tersebut. Hari spesial ulang tahun anaknya pun semakin terasa setelah Owen membawakan Afeng sebuah kue tart. Di saat itu pula, Afeng tanpa menyadari melihat gelang milik Owen yang bergambar Batman. Sepulang dari restoran tersebut, Tinci melihat seorang warga yang sedang asik memakai narkoboy.
Dengan demikian, Tinci mencegahnya sekaligus bertanya dari mana asal barang haram tersebut. Usut punya usut, Kit dan anak buahnya lah yang mengedarkan narkoboy tersebut. Tak mau semakin tersebar luas kepada warga di sana, Kit yang saat itu bersama Julia kemudian bertindak untuk mencegah penyebaran barang haram itu. Sampai detik ini, warga yang kecanduan narkoboy semakin merajalela. Dan baru kita ketahui bahwa Owen adalah seorang bandar yang selama ini tidak seorang pun mengetahuinya secara pasti. Owen menutupi bisnis haram tersebut dengan mengembangkan sebuah usaha restoran miliknya. Beralih kepada Kit yang mendatangi Owen dengan maksud ingin bergabung bersamanya. Namun, Owen hanya menerima satu orang pemberani untuk menjalankan bisnis tersebut. Dengan perkataan itu, Kit dengan sigap menodongkan pistol kepada seorang anak buah Owen, di mana orang yang ingin ia bunuh juga masih sahabatnya sendiri. Owen yang tahu kejadian itu tampak gembira dengan hadirnya Kit sebagai anak buah barunya. Di tempat lain, Tinci mendatangi Kwan hanya untuk memberitahukan bahwa adiknya telah terlibat dalam bisnis narkoboy. Kwan pun berjanji akan mengatasi masalah tersebut sesegera mungkin, dan ia juga membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Kemudian kita dialihkan kepada Nana yang bertingkah cukup aneh di dalam bar milik Fu. Karena sebetulnya sebagai mantan pengguna narkoboy masih kecanduan untuk mengkonsumsi barang tersebut. Merasa tak kuat, Nana kemudian keluar dan menemukan sebungkus narkoboy. Namun pada faktanya, narkoboy tersebut adalah sebuah rencana yang dilakukan Kit untuk menjebak Nana. Tak banyak berpikir panjang, Kit yang masih menyimpan kemarahan kepada Nana, ia pun mencekokinya menggunakan narkoboy yang telah ia siapkan. Di sisi berbeda, Julia mencari keberadaan Nana dan tanpa sengaja ia melihat Kit tergesa-gesa untuk pergi. Merasa curiga, Julia pun akhirnya memeriksa halaman belakang dan secara mengejutkan, Nana mengalami overdosis dikarenakan terlalu banyak narkoboy yang telah masuk ke tenggorokannya itu. Dengan tragedi tersebut, Nana akhirnya tewas seketika. Tak terima dengan kematian calon istrinya tersebut, Fu yang ditemani Tinci kemudian bertindak untuk menuntut balas dengan mendatangi rumah Kwan. Alhasil, sebuah baku hantam pun terjadi. Ketika Tinci ingin menghajar Kit, Kwan tidak tinggal diam melihat hal tersebut. Hingga pada akhirnya, Kwan terlibat dalam pertarungan itu. Di akhir adegan yang sangat seru ini, Kwan pun memotong tangan kiri adiknya dengan tujuan ingin menebus kesalahan yang dilakukan oleh Kit. Tak hanya itu, Kwan juga memerintahkan Kit agar memberitahukan di mana ia menyimpan narkoboy. Barang bukti narkoboy milik Kit pun berhasil ditemukan oleh Fu, dan di saat itu juga dihadiri oleh beberapa wartawan. Tak ingin bisnisnya juga diketahui, Owen kemudian merencanakan sesuatu untuk menangkap Fu yang sebelumnya telah berhasil mendapatkan barang bukti dari Kit. Owen pun bekerja sama dengan polisi korup, dan dengan jebakan dari mereka bahwa Fu telah menyimpan narkoboy, ia pun dibawa oleh pihak kepolisian. Bukannya dibawa ke kantor polisi, mereka malah membawa Fu ke hadapan Owen. Dan pada detik inilah, Fu akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan serangan yang dilakukan oleh Owen. Kemudian pihak kepolisian pun menutupi kasus kematian Fu dengan membuat laporan bahwa Fu telah terjatuh dari atas tebing. Akan tetapi ketika Tinci menemukan sebuah gelang Batman yang berada di tangan Fu, ia pun meyakini bahwa Fu meninggal karena telah dibunuh. Singkat cerita, Tinci pun berpamitan kepada Afeng demi membalas kematian Fu, sekaligus menghentikan Owen sebagai bandar narkoboy. Tinci kemudian mendatangi Owen dengan membawa beberapa bukti kejahatannya. Tak banyak berpikir panjang, Tinci pun melakukan aksinya untuk melawan Owen. Ketika Owen berniat untuk melarikan diri, beberapa kepolisian yang dipimpin oleh si koruptor mendatangi tempat tersebut. Sebuah kerusuhan pun terjadi ketika beberapa warga mendukung aksi yang Tinci lakukan. Tak berselang lama, sebuah barang bukti narkoboy ditemukan oleh warga sehingga si koruptor pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara oleh anak buahnya sendiri. Di sisi lain, Owen yang berusaha kabur pun berhasil dibunuh oleh Sadi yang pada faktanya Kwan telah mendatangi bos pembunuh bayaran untuk membunuh Owen.
Sesuai dengan janji ayahnya, Tinci pun pulang dengan selamat untuk bertemu kembali dengan Aveng. Dan film pun berakhir.